Minasan, konnichiwa. Benkyou tsuzuke-mashou. Pelajarannya kita lanjutkan ya. Zenkai, sensei ga itatori ni, seperti yang sensei sampaikan pada kesempatan yang lalu, sensei akan melengkapi materi pelajaran kita dengan joshi, kata bantu no. Konkai wa, pada kesempatan video kali ini, sensei akan mulai membahas joshi, kata bantu no dengan lebih mendalam. Kuashiku setsumei shitai to omotte orimasu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan joshi, kata bantu no ini, sensei tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan teman-teman semua agar mencatat dengan baik semua materi yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya, khususnya pemakaian joshi, kata bantu yang sudah kita pelajari. Tujuannya adalah agar memudahkan teman-teman semua untuk memahami materi-materi baru berikutnya yang akan kita berikan pada video-video lanjutannya. Dan untuk mendukung pemahaman serta kemampuan praktek teman-teman semua, khususnya dalam berkomunikasi, kotoba, kata-kata, vocabulary yang sudah kita pelajari harus selalu diingat. Bahkan lebih baik lagi kalau teman-teman sendiri menambahkannya dengan mencari perbendaharaan kata-kata baru, khususnya kata benda. Meisi, kata benda yang sudah kita pelajari seperti nama negara dan profesi pekerjaan. Ganbatte kudasai. Hajimemashou. Kita mulai ya. Seperti wa, ka, dan mo. No juga merupakan joshi, kata bantu. Masih ingat penggunaan joshi kata bantu wa, ka, dan mo ya? Mada oboetemasu ne? Ya, wa kata bantu yang diletakkan setelah subjek bisa diartikan sebagai adalah. Ka kata bantu yang diletakkan di akhir kalimat digunakan untuk bertanya yang artinya apakah. Mo kata bantu yang juga diletakkan setelah subjek yang artinya juga. Mari kita mulai mengenal joshi kata bantu no. Joshi kata bantu no ini memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Sensei tekankan sekali lagi, joshi kata bantu no memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia. Indonesia go de ikutsuka no imi ga arimasu. Pada video ini kita akan membahas joshi kata bantu no yang artinya dari. Sekarang sensei akan mulai dari pemakaiannya. Tsukai kata kara hajimemashou. Kata bantu no, pemakaiannya diletakkan di antara kata benda dan kata benda atau meisi dan meisi. Lebih mudahnya, joshi kata bantu no ini diapit dua kata benda. Kali ini sensei akan beri contoh dengan kata-kata benda berikut. Fian, kata benda yang menunjukkan nama. Lalu, Indonesia, kata benda yang menunjukkan tempat. Indonesia adalah nama negara. Bagaimana meletakkan dua kata benda ini di antara no? Yoku mite kudasai. Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Cui shite kudasai. Ini yang harus kita perhatikan dan harus jadi perhatian utama bagi mereka yang betul-betul ingin memahami tata bahasa Jepang. Karena berkaitan dengan cara menerjemahkannya untuk memahami arti keseluruhan kalimatnya. Ingat rumus sederhana pola kalimat bahasa Jepang pertama ya. Nani nani wa nani nani desu. Masih dalam pola yang sama, hanya rumus ini sekarang akan kita kembangkan dengan menambahkan joshi kata bantu no. Rumus sederhana ini akan menjadi nani nani wa nani nani no nani nani desu. Nani nani wa nani nani no nani nani desu. Dengan pola kalimat ini, sensei akan membuat kalimat yang benar dalam bahasa Jepang terlebih dahulu. Yoku mite kudasai. Watashi wa Indonesia no fian desu. Watashi wa Indonesia no fian desu. Masih ingat video ini?
Sensei ingatkan kembali ya. Pada video itu, teman-teman sudah diperkenalkan pola pikir orang Jepang dan pola pikir orang Indonesia dalam berbahasa. Dan sudah diajarkan pula bagaimana cara menerjemahkannya kalimat dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Kembali ke kalimat ini ya. Watashi wa Indonesia no fian desu. Watashi wa Indonesia no fian desu. Kalimat ini yang diucapkan orang Jepang dengan pola pikir orang Jepang, cara mudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Terjemahkan kata-kata yang ada di dalam kalimat itu. Watashi, saya. Indonesia, Indonesia. No, dari. Fian, fian. Setelah teman-teman menerjemahkan kata-kata itu, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah: pertama, cari subjek sebelum wa, yaitu watashi, saya. Kita terjemahkan, lalu kita penggal pada bagian joshi kata bantu wa. Setelah itu, lompat ke belakang di akhir kata sebelum des, yaitu kata fian. Kemudian jalan ke depan, teman-teman bertemu dengan joshi kata bantu no yang artinya dari, dan terakhir berhenti di kata Indonesia, artinya Indonesia. Jadi kalimat dari bahasa Jepang watashi wa Indonesia no fian desu, setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya saya fian dari Indonesia. Lihat cara sensei menerjemahkannya. Saya fian dari Indonesia. Cari subjek, penggal, lompat ke belakang, jalan ke depan. Sensei akan membuat kalimatnya ya. Nanti teman-teman yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Yoku mite kudasai. Yoku kite kudasai. Kare wa Nihon no Tanaka-san desu. Kare wa Nihon no Tanaka-san desu. Jangan lupa triknya ya. Cari subjek sebelum wa, lompat ke belakang, jalan ke depan. Siap ya? Stato, dozo. Moichido. Yokatta, seikai desu. Benar. Dia Tanaka dari Jepang. Dia Tanaka dari Jepang. Yoku dekimashita. Sekarang kebalikannya. Bagaimana menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang? Contoh kalimatnya, saya guru dari senseiku. Saya guru dari senseiku. Nah, kalau kalimat ini diucapkan orang Indonesia dengan pola pikir orang Indonesia, cara mudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang adalah sebagai berikut. Teman-teman terjemahkan kata-kata yang ada di dalam kalimat itu satu persatu. Saya, watashi. Guru, sensei. No, joshi kata bantu yang artinya dari. Senseiku, senseiku adalah kata yang menunjukkan nama tempat. Jadi tidak usah diterjemahkan. Sono mamai desu. Biarkan seperti itu saja. Nah, sekarang terjemahan kata-kata ini akhirnya menjadi watashi sensei no senseiku. Tapi terjemahan ini belum benar susunannya dalam bahasa Jepang dan belum lengkap karena kita menerjemahkannya dengan pola pikir orang Indonesia. Untuk itu yang perlu teman-teman lakukan agar pola pikirnya menjadi seperti orang Jepang, pertama, teman-teman cari subjek, yaitu saya, watashi. Setelah itu beri joshi, kata bantu wa. Lalu teman-teman penggal dengan memberi garis miring. Setelah itu teman-teman lompat ke belakang
di akhir kata, yaitu senseiku. Kemudian jalan ke depan ke kata bantu no yang artinya dari, dan terakhir berhenti di kata guru, sensei, dan ditutup dengan des. Jadi kalimat dari bahasa Indonesia saya guru dari senseiku ini setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dengan cara yang sensei jelaskan tadi menjadi watashi wa senseiku no sensei desu. Watashi wa senseiku no sensei desu. Kalimatnya sudah lengkap dan benar. Do desu ka? Bagaimana? Kantan desu ne? Gampang ya? Teman-teman sudah mengerti cara menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Supaya lebih yakin dan mengerti, teman-teman mencoba berlatih juga ya, menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Sensei akan membuat kalimatnya. Yoku mite kudasai, yoku kite kudasai. Lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Dia Anggi dari senseiku. Dia Anggi dari senseiku. Jangan lupa triknya ya. Cari subjek, beri kata bantu wa, lompat ke belakang, jalan ke depan, dan tutup dengan copula des. Siap ya? Stato, dozo. Moichido. Yokatta, senkai desu. Benar. Kanojo wa senseiku no Anggi-san desu. Kanojo wa senseiku no Anggi-san desu. Yoku dekimashita. Teman-teman, sudah bisa ya? Pertemuan hari ini selesai sampai di sini. Sensei akan memberikan lagi video-video yang lain. Teman-teman tunggu ya. Kalau teman-teman masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kami tunggu. Ja, mata aimashou.